Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Sudah sangat lama sekali kita tidak berjumpa dan kali ini Mimin akan kembali hadir untuk menemani waktu luang kalian nih sob. Masih dengan nuansa psychological thriller dan juga misteri. Mimin akan menyajikan sebuah alur cerita film berjudul The Housemaid tahun 2025. Dibintangi oleh aktor kita tercinta, siapa lagi kalau bukan Sydney Sweeney. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita muda dengan masa lalu yang tersembunyi bekerja di sebuah rumah mewah sebagai pembantu. Namun di balik kemewahan dan senyum rumah sang majikan, tersembunyi rahasia gelap dan permainan mengerikan. Perilaku aneh dan plot twist yang sulit untuk dijelaskan. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Di awal film, kita diperlihatkan pada seorang wanita muda bernama Millie. Millie dalam perjalanan menuju sebuah rumah mewah nan megah. Sesampainya di sana, ia pun disambut hangat oleh Ibu Winchester atau sering dipanggil Nina. Hari itu merupakan hari interview kerja Millie sebagai pembantu rumah tangga. Nina yang melihat CV milik Millie tampak sangat terkesan. Riwayat kerja bagus, juga lulusan sarjana. Nina pun mulai mengajak Millie untuk berkeliling rumah sembari menjelaskan job desk-nya nanti saat sudah mulai bekerja. Sebuah rumah dengan interior yang mewah, juga sebuah tangga yang unik menarik perhatian Millie. Nina mengajak Millie berkeliling menyusuri seluruh ruangan, kamar anaknya, bahkan tempat santai pribadi suaminya. Lalu mengantarkan Millie ke kamarnya yang terletak di atas loteng rumah. Setelah tur yang cukup panjang, Nina juga bercerita kalau dirinya tengah hamil, yang mendasari urgensinya untuk mencari pembantu di rumah mereka. Tak lupa ia pun memberi tip kepada Millie, lalu Millie pun pergi menunggu panggilan kerja dari Nina kalau-kalau ia diterima. Millie pun kembali sebagai homeless. Mobil tua itu adalah satu-satunya rumah baginya. Di sisi lain ia juga merasa tak yakin akan diterima, karena seluruh rekam jejak pada CV itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Sialnya ketika di pagi hari, dua orang polisi menghampiri Millie berniat mengamankannya. Namun Millie beralasan kalau dirinya tengah dalam perjalanan jauh dan berniat istirahat sejenak. Tak berselang lama, sebuah panggilan telepon pun masuk, memberitahukan kalau Millie diterima bekerja di rumah keluarga Winchester. This is Nina Winchester. Sesampainya di depan rumah, Millie tak sengaja bertemu tukang kebun yang nampak tak banyak bicara. Tak begitu menghiraukan pria itu, Millie pun masuk ke dalam rumah. Tak seperti sebelumnya, kondisi rumah saat itu sangat-sangat berantakan. Tak lama Nina muncul menyambut Millie. Namun dikarenakan ia sibuk mempersiapkan naskah pidato untuk PTA atau komite orang tua dan guru, Nina pun beranjak pergi. Malam harinya suami Nina bernama Andrew dan anaknya Sissy pun pulang. Mereka cukup terkejut dengan kehadiran Millie di sana. Nina pun datang menjelaskan kalau Millie akan tinggal bersama mereka. Dengan rasa canggung, Millie pun pergi menuju kamarnya. Di kamar itu, Millie menyadari kalau ventilasi kamar tidak dapat dibuka. Pintu kamarnya juga memiliki mekanisme pengunci yang tidak biasa, tanpa pengunci dari dalam. Tak lama, Nina pun datang membawakan makanan untuk Millie. Juga sebuah ponsel yang dapat Millie gunakan.
Sebelum pergi, Milly sempat meminta kunci ruangan kepada Nina, lalu setelahnya Nina pun pergi. Merasakan kasur empuk dan nyaman membuat Milly kesiangan di hari keduanya. Ia yang panik segera bersiap-siap dan pergi ke bawah. Tak cukup sampai di situ, Milly pun dikejutkan oleh Nina yang nampak mengamuk tak terkendali. Mencari naskah pidatonya yang tiba-tiba menghilang lalu menyalahkan Milly karena telah membuang naskah itu. Andrew pun datang lalu menenangkan Nina yang sedang kerasukan dan setelahnya Nina pun pergi. Tak lupa Andrew meminta maaf kepada Milly atas perilaku aneh Nina hari itu. Ketika Milly ingin membuang sampah, ia tak sengaja bertemu dengan si tukang kebun. Pria misterius itu bertanya pada Milly, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dengan santai Milly menjawab kalau ia bekerja di sana dan bertanya balik kepada pria itu. Namun ketika baru saja akan berbicara, pria itu pun pergi. Malam harinya Milly kembali memasak untuk Andrew dan Sissy. Tak seperti Nina, Andrew nampak sangat ramah dan begitu penyabar. Milly menyadari hal itu. Rasa penasaran yang mendalam membuatnya terus menstalking Andrew, yang membuat Milly kembali kesiangan. Milly dengan segera mempersiapkan makanan. I want you to feel safe here. Nina tiba-tiba saja muncul dan memberikan sebuah kunci kamar kepada Milly. Dengan sikap yang aneh, Nina bertanya tentang Andrew kepada Milly. Milly yang bingung hanya merespon dengan positif. Lalu setelahnya, Nina pun pergi. Keesokan harinya, Milly berniat untuk menghadiri sebuah pertemuan. Namun Nina tiba-tiba datang menahan Milly. Milly merasa bingung, mengingat hari Sabtu dan Minggu adalah waktu libur baginya. Sayangnya Nina terus menahan dan menyalahkan soal pidatonya yang hilang. Tak berselang lama Andrew muncul. Ia dengan ramah lalu mempersilahkan Milly untuk pergi. Sementara Andrew akan mengajak Sissy bermain lalu mengantarkannya menuju kelas balet. Kini Nina tak ada pilihan selain mengizinkan Milly pergi. Di sebuah departemen sosial, Milly bertemu dengan Pam selaku mentornya selama ini, yang terus-menerus mengecek kondisi dan perkembangan Milly. Meminta Milly untuk mempertahankan pekerjaannya saat ini, atau Milly harus menjalani sisa hukumannya selama 5 tahun. Apa sebenarnya yang terjadi pada Milly? Baru saja selesai dari jadwal konsul, Nina tiba-tiba menghubungi Milly, memintanya untuk menjemput Sissy di sekolah balet tanpa memberitahukan detailnya kepada Milly. Lalu Nina mematikannya begitu saja. Beruntungnya Milly datang tepat waktu. Namun ketika baru saja akan menjemput Sissy, salah satu wanita bernama Patrice menahannya. Mengatakan kalau hari itu adalah jadwal Sissy menginap di rumahnya bersama Emma, anak perempuannya. Sissy pun merasa bingung dengan kehadiran Milly di sana. Patrice mencoba menghubungi Nina untuk memastikan, dan lagi-lagi Nina justru menyalahkan Milly di hadapan mereka. Sesampainya di rumah, Milly bertemu dengan ibunya Andrew yang kebetulan datang membawakan sebuah piring porselin yang merupakan pusaka keluarga mereka. Lalu kemudian disusul oleh kedatangan Andrew. Di malam hari, rasa panas membuat Milly tak dapat tidur. Ia pun turun menuju ruangan santai milik Andrew, mengambil cemilan, lalu menonton sebuah tayangan TV. Di waktu yang bersamaan, Andrew muncul. Merasa tak nyaman, Milly pun beranjak untuk pergi. Namun Andrew menahannya. Mereka mulai berbincang singkat. Andrew berusaha menjelaskan perilaku Nina yang sangat aneh dan didasari karena ia ditinggalkan kedua orang tuanya sejak kecil akibat sebuah insiden kebakaran. Hal itu membuat Nina hidup dalam trauma panjang hingga What would be terrible? kedatangan Nina mengejutkan Milly. Atas permintaan Nina, Andrew pun pergi ke kamarnya. Sementara Milly
Ia harus menghadapi kenyataan pahit karena Nina memintanya untuk pergi sebelum Sisi bangun esok hari. Mendengar hal itu, Milly terus memohon kepada Nina untuk memberinya kesempatan terakhir. Nina pun memberikannya dengan syarat Milly harus menjauhi Andrew. Keesokan harinya, para ibu-ibu komplek atau ibu-ibu PTA berkunjung ke rumah Nina. Dengan bahagia, Nina memberitahukan kemungkinan akan kehamilannya kepada mereka. Mereka pun turut senang mendengarnya. Sayangnya, sebuah panggilan dari dokter Sisi muncul, memaksa Nina untuk beranjak dan mengangkatnya. Tak seperti yang dibayangkan, di belakang Nina, mereka justru mengatainya, menyebarkan gosip tentang Nina yang berusaha keras memiliki anak dari Andrew, karena dirinya yang bukan apa-apa sebelum menikah dengannya. Merasa seolah-olah Andrew adalah malaikat penyelamat dan Nina tak lain hanyalah wanita yang beruntung, terlebih kondisi Nina yang pernah dirawat bersama psikiater selama 9 bulan. Mendengar itu membuat Milly terkejut. Keesokan paginya ketika Andrew dan Nina pergi, Milly bergegas mengecek kotak obat milik Nina dan menemukan sebuah obat yang ternyata merupakan obat untuk penanganan gangguan mental. Hal ini menjadi jelas bagi Milly melihat kondisi aneh Nina selama ini, berubah 180 derajat setelah dirinya mulai bekerja di sana, seolah memiliki kepribadian yang berbeda. Tanpa pikir panjang, Milly segera menelpon Pam, memintanya untuk mencarikan pekerjaan lain, karena ia harus benar-benar pergi dari sana. Namun sayangnya percakapan itu didengar oleh Sisi. Karena panik, Milly pun mulai beralasan. Meski demikian, Sisi sudah cukup untuk sekedar mengerti. Di malam hari, Milly terbangun setelah mendengar keributan dari bawah. Ia pun perlahan menghampiri, mencoba memanggil Andrew. Lalu kemudian, Are you Nina. okay? Melihat Nina dengan pecahan kaca penuh darah di lengannya, membuat Milly syok setengah mati. Merasa khawatir, Milly berusaha berteriak memanggil Andrew, yang kemudian pagi harinya Nina meminta maaf kepada Milly atas keributan yang terjadi semalam, lalu memberikan beberapa baju mewahnya untuk Milly. Setelahnya, Nina meminta bantuan kepadanya untuk memesankan sebuah tiket pertunjukan, juga sebuah hotel paling mewah untuk semalam. Hal itu dilakukan Nina dengan tujuan untuk menebus kesalahannya pada Andrew. Mendengar niatan baik itu, Milly pun bersedia. Beralih di kelas balet, ketika sedang menunggu Sisi yang tengah latihan, salah seorang pembantu dari grup ibu-ibu komplek mengajak Milly berbicara. Sebuah fakta masa lalu kelam tak sengaja terucap dari mulutnya. Ia tak menyangka kalau Milly tak mengetahuinya. Wanita itu pun mulai menceritakan masa lalu kelam tentang Sisi dan Nina. Ketika Sisi masih kecil, Nina melemparkannya ke dalam kamar mandi penuh air dan mencoba untuk membunuh diri. Namun untungnya Andrew bertindak tepat waktu. Fakta itu mengguncang perasaan Milly. Sesampai di rumah, ia berusaha mengajak bicara si tukang kebun, menanyakan apa yang ia ketahui tentang keluarga itu. Pria itu pun menjawab kalau ia tak seharusnya ada di sana. Dan tak lama Nina pun muncul. Dengan emosi ia menunjukkan sebuah amplop berisikan tiket pertunjukan serta reservasi hotel mewah kepada Milly. Dirinya merasa kalau ia tak pernah memesan itu dan tak pernah meminta Milly untuk memesannya. Nina meminta Milly untuk menggantinya, namun tentu Milly tak mampu. Untungnya, Andrew datang tepat waktu lalu menenangkan Nina, mengatakan kepada Milly kalau ia tak perlu mengganti apapun. Sikap Andrew kepadanya membuat Milly tenang. Keesokan paginya Andrew mengantarkan Nina dan Sisi untuk pergi selama hari libur. Di rumah itu, kini hanya tinggal Andrew dan Milly. Milly menghampiri Andrew berniat untuk meminta maaf kepadanya dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Namun tentu saja Andrew tidak menganggapnya sebagai sebuah masalah. Ia justru menawarkan Milly untuk menggunakan tiket itu bersama temannya. Sayangnya, Milly tak memiliki siapa-siapa untuk diajak. Andrew pun berinisiatif untuk mengajaknya menikmati pertunjukan itu lalu pulang malam hari. Dengan pakaian yang rapi dan memukau, mereka pun pergi menghabiskan waktu bersama. I'm hungry. Yeah, I'm hungry. I can eat.
Setelah pertunjukan, mereka lanjut makan malam dan berbincang singkat. Beberapa fakta mulai diketahui oleh Millie, seperti pekerjaan Andrew sebenarnya dan sisi yang ternyata bukan anak kandungnya. Mendengar itu tentu membuat Millie merasa sangat-sangat kagum terhadap Andrew. Mereka pun mulai berdansa, saling menatap, lalu kemudian, And you're all. yap benar banget, tapi tidak seperti yang kalian bayangkan. Karena mereka memesan dua kamar yang berbeda meski berseberangan. Di lubuk hati Millie, ia tak ingin semua ini menjadi di luar kendali. Karena itu artinya ia harus kehilangan pekerjaan, juga harus menjalani hukuman selama 5 tahun. Ketika Millie mengambil ponselnya, sebuah pesan muncul begitu banyak yang berasal dari Nina. Terlihat Nina mencari-cari Millie sejak lama. Nampaknya ketakutan Millie pun benar terjadi. Dengan panik ia menuju kamar Andrew, menunjukkan pesan Nina kepadanya. Di tengah ketakutan itu, Andrew dengan sigap berusaha menenangkan Millie dan seolah memberikan perlindungan kepadanya. Yang lalu kemudian, keesokan paginya mereka pun beranjak pergi. Yang perlu mereka lakukan yaitu datang lebih dulu sebelum Nina kembali. Mereka cukup beruntung karena mereka tiba lebih dulu. Tak berselang lama, Nina pun sampai ke rumah. Nampak seolah tak terjadi apa-apa, Nina dengan riang menyambut Millie dan Andrew. Tak lupa mengucapkan permintaan maaf kepada Millie atas pesannya semalam dan melupakan semuanya, lalu beranjak makan. Nina sedikit bertanya tentang bagaimana malam liburan Millie saat ia tak ada. Millie beralasan kalau malam itu ia mengajak Lexi untuk menemaninya menonton pertunjukan tersebut. Lalu pertanyaan kedua pun kembali terlontar. Nina bertanya bagaimana bisa ia begitu cakap dalam memasak. Apakah ia mempelajarinya selama di penjara? Pertanyaan itu seolah menyambar tubuh Millie seketika. Kini terungkap kalau Millie pernah di penjara selama 10 tahun lamanya. Dan Andrew tampak terdiam, bingung, dan tak dapat berkata-kata. Dengan sikap yang tenang, Nina meminta Millie untuk pergi membeli kebutuhan rumah, lalu memberikan kunci mobil untuk digunakan oleh Millie. Kini semakin jelas sudah perilaku Nina tak lain tak bukan menunjukkan kalau dia sudah tahu segalanya. Dia bahkan sudah memperhitungkan kalau Millie sangat membutuhkan pekerjaan itu. Di waktu yang bersamaan, salah satu ibu-ibu PTA datang menghampirinya, menyinggung ponsel baru yang digunakan oleh Millie dari pemberian Nina. Sebagai ibu-ibu yang juga memiliki pengasuh, ia mengungkapkan kalau setiap ponsel yang diberikan kepada pengasuh tentu selalu dalam pengawasan penuh sang majikan. Atau bisa dibilang ponsel itu telah disadap sepenuhnya. Kini semua itu bukan lagi sebuah asumsi belaka, melainkan kebenaran yang telah diketahui oleh Nina. Ketika hendak pulang, dua orang polisi mencegat Millie dengan laporan pencurian mobil. Ia pun segera diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil. Beruntungnya, Andrew datang untuk menyelamatkan Millie. Mereka pun akhirnya pulang bersama menuju rumah. Millie mulai mengungkapkan masa lalunya yang pernah dipenjara saat ia SMA dan meminta maaf karena tidak jujur dari awal. Namun seperti yang dibayangkan, Andrew tetap sabar menerima kondisi Millie apapun yang terjadi. Sesampainya di rumah, Nina dengan penuh amarah mengungkapkan kebenaran yang ia ketahui. Fakta tentang hubungan mereka di hotel malam itu. Bagi Nina, Millie sudah tak lagi mendapatkan kesempatan untuk kembali. Ia akan mendekam di penjara karena tidak memenuhi pembebasan bersyarat. Menuduhnya telah mencuri pakaian yang sebelumnya ia kasih dan memintanya untuk pergi. Melihat sikap Nina yang semakin di luar kendali, membuat amarah Andrew pun kini semakin memuncak. Kini ia sudah tak tahan oleh sikap manipulatif Nina. Dengan terpaksa, Andrew pun meminta Nina untuk pergi dari rumah itu. Dan Nina pun akhirnya memilih pergi. Sementara Millie dan Andrew kini menjalin hubungan sebagai keluarga yang baru. Nampak seperti cerita dengan akhir kisah yang kita harapkan. Namun sayangnya, cerita masih terus berlanjut. Sementara Andrew tidur, Millie mengambil piring porselin kesukaan Andrew. Berniat membuatkannya sarapan, lalu kemudian What do you want? pria tukang kebun mengejutkan Millie.
Andrew pun datang dan menanyakan apa yang baru saja terjadi. Millie menjelaskan kalau itu semua karena tukang kebun yang menatapnya dengan tajam. Karena kesal, Andrew mendatangi pria tersebut lalu dengan segera memecatnya. Mengetahui piring kesukaannya telah pecah, Millie meminta maaf kepada Andrew lalu bergegas membersihkannya. Tentu ini bukan masalah bagi Andrew yang penyabar. Bak sebuah mimpi yang menjadi kenyataan, kegembiraan terpancar di wajah Millie. Siang harinya Andrew pulang dengan sebotol champagne di tangannya. Perhatiannya tertuju pada pecahan piring yang berada di atas meja. Tak lama Millie datang untuk menyambutnya. Andrew menanyakan mengapa piringnya masih kotor. Dengan santai, Millie menjawab kalau ia tak ingin terluka karena mencucinya. Tak ambil pusing, Andrew menggendong Millie sambil membawa champagne yang ia beli. Pergi ke atas loteng, meminum segelas champagne, lalu kemudian Millie mulai terbangun dari mabuknya. Anehnya kondisi kamar kini telah kosong sepenuhnya. Hanya meninggalkan sebuah kasur, kulkas, dan satu ember. Millie yang bingung berniat keluar dari kamar itu, namun sayangnya terkunci. Ia terus berteriak memanggil Andrew. Jawaban halus muncul dari luar. Andrew ternyata berada persis di depan pintu. Awalnya semua nampak seperti permainan bagi Millie. Sampai akhirnya Andrew meninggalkannya. Millie mencoba untuk membuka ventilasi kamar, namun usahanya sia-sia. Tak lama, Andrew datang dengan plastik berisikan pecahan piring di tangannya. Andrew pun mulai mengungkapkan kalau semua itu karena Millie dengan ceroboh menjatuhkan piring yang dianggap sebagai pusaka keluarga Winchester menjadi 21 keping. Meski hanya sebuah kecelakaan, yang membuat Andrew marah yaitu Millie bahkan tidak membersihkannya. Andrew mengambil satu keping pecahan piring, memberikannya kepada Millie, dan memintanya menggoreskan pecahan itu pada perut Millie sebanyak 21 goresan dengan sangat dalam. Kalau satu goresan saja tidak sesuai, maka Millie harus mengulangnya dari awal. Itu semua untuk menebus kesalahannya. Sementara Millie, ia hanya terdiam dan tak menyangka atas apa yang sebenarnya terjadi. Kembali dengan kondisi Nina saat ini. Tak seperti yang kita bayangkan, nampak terlihat kalau semua itu berjalan sesuai dengan rencananya. Ia lebih terlihat seperti orang yang telah bebas. Sekarang, kita coba mengetahui masa lalu Nina dan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Nina kecil harus ditinggal kedua orang tuanya akibat insiden kebakaran yang mengerikan. Kondisinya yang yatim piatu membuatnya harus tinggal di panti asuhan. Penelantaran, masalah kepercayaan, masalah harga diri, semua itu telah ia lalui selama ini. Mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan hukum, namun ketika ia sudah hampir merubah kehidupannya, seorang profesor menghamilinya dan meninggalkannya begitu saja. Ia harus hidup bekerja untuk menghidupi putri kecilnya yang tak lain tak bukan yaitu Sisi. Pertemuan pertamanya dengan Andrew terjadi secara tak sengaja. Momen memalukan ketika asinya rembes membuatnya malu. Namun semua itu gambaran perjuangan yang ia tempuh. Ketika hendak pulang, mereka pun kembali bertemu. Hubungan pun perlahan mulai terjalin sejak pertemuan kala itu. Kita juga menyadari kalau sebelum dirinya, Andrew memiliki seorang tunangan bernama Kathleen. Namun selama berkeluarga, Nina tak pernah menanyakan apapun tentang Kathleen. Baginya Kathleen hanyalah orang yang rugi. Romansa berumah tangga pun kini dijalani oleh Nina. Melihat kondisi rambut Nina yang sudah berakar, Andrew meminta Nina untuk pergi ke salon. Namun ketika Nina pulang cukup malam, ia lupa pergi ke salon karena kesibukan yang ia jalani bersama Sisi. Nina pun berniat untuk mengatur jadwalnya lagi besok. Melihat sikap Nina, Andrew secara tiba-tiba saja meminta Nina untuk pergi ke atas loteng, mencarikan berkas penting untuk besok hari. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Nina pergi ke atas membuka kunci kamar dan masuk. Namun ia tak menemukan berkas apapun di sana. Tak lama, Andrew datang lalu mengunci Nina di dalam. Nina yang kebingungan berteriak meminta Andrew membukakan pintu. Andrew pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap Nina karena tidak mengikuti perintahnya untuk ke salon. Andrew kemudian membawa sebuah amplop
memasukkannya melalui sela pintu, lalu meminta Nina untuk mencabut 100 helai rambut dari kepalanya, bersamaan dengan akar rambut yang masih utuh. Lalu setelahnya Andrew pun pergi. Semua yang ia pikir hanyalah gurauan ternyata merupakan mimpi buruk yang nyata. Berhari-hari Nina dikurung di sana, hanya dibekali 3 botol kecil air dan 1 ember untuk buang air. Merasa tak ada pilihan, ia pun mencabut 100 helai rambut satu persatu, memasukkannya ke amplop lalu menaruhnya di depan pintu. Keesokan paginya Andrew kembali datang, namun ia menemukan 1 helai rambut tak ada folikelnya. Memaksa Nina untuk mengulanginya dari awal. Setelah semua telah usai, Andrew mulai membukakan pintu untuknya. Nina pun bergegas lari mencari keberadaan putri kecilnya, Sisi. Baru saja bertemu, Nina tiba-tiba saja terjatuh pingsan. Tak sadar, ia tertidur hingga malam hari. Ia pun bergegas mencari Sisi dan ironisnya menemukan Sisi yang hampir tenggelam di bathtub. Polisi dan anggota penyelamat datang di waktu yang bersamaan. Andrew membalikan seluruh fakta, menuduh seolah-olah Nina berusaha menenggelamkannya. Lalu kemudian berniat untuk bunuh diri. Sayangnya tak satu pun yang percaya kepada Nina. Semua itu membuat Nina berada erat di genggaman Andrew. Sementara semua orang menilai kalau Andrew adalah suami terbaik sepanjang masa. Di sisi lain, Andrew ternyata benar-benar ingin memiliki seorang anak biologis. Namun dia ternyata enggan melakukannya. Diam-diam memasang alat kontrasepsi di rumah sakit. Satu-satunya orang yang mempercayainya adalah pria tukang kebun. Dan pria itu bernama Enzo. Nina terus terjebak, tak dapat pergi bahkan keluar. Ia terikat oleh Andrew. Hingga secara tak sengaja Nina melihat sebuah kelemahan dalam diri Andrew, yaitu kehausan akan dipuja. Ia pun akhirnya kembali dengan rencana baru. Rencananya untuk kabur dengan paspor palsu yang telah disiapkan Enzo telah diketahui Andrew, membuatnya harus terjebak 9 bulan di rumah sakit jiwa. Selain Nina, Enzo ternyata memiliki adik. Adik perempuannya yang telah tiada akibat kekejaman Andrew. Tak lain adalah Kathleen. Kehadirannya di rumah itu kini menjelaskan segalanya. Rencana kabur yang dibuat oleh Enzo kini telah berubah. Nina memiliki rencana baru untuk benar-benar pergi dalam kehidupan Andrew tanpa perlu kabur. Hingga datanglah seorang wanita muda di rumah mereka. Tak lain tak bukan yaitu Millie. Nina tahu seluruh background kelam Millie yang dipenjara karena sebuah kasus pembunuhan. Tujuannya ialah membuat mereka menjalin hubungan dan membuat Andrew mengusirnya. Hanya dengan cara itu ia dapat benar-benar bebas. Enzo terus menolak niatan itu. Namun keputusan Nina sudah bulat. Dan semua itu ia lakukan demi kebebasannya dan hak asuhnya terhadap Sisi, putri kecilnya. Sekarang kita coba melihat latar belakang masa lalu Millie yang sebenarnya. Ketika ia SMA, pria yang sama seperti Andrew pernah ia temui. Dan ia merupakan alasannya di penjara. Millie mendapati pria itu berusaha melecehkan teman sekamarnya. Dengan naluri anti pelecehan, ia memukul pria itu dengan bola kaca sampai tak sadar membunuhnya. Anehnya, bahkan teman yang ia selamatkan menyangkal semua itu. Bahkan orang tuanya sendiri, membuat Millie harus mendekam di penjara selama 10 tahun dan 5 tahun bebas bersyarat. Ketika ia bebas, ia bertemu dengan Nina yang berusaha mencari jalan keluar dan disinilah ia saat ini. Namun naluri bertahan hidup yang ia rasakan selama ini terus menempa dirinya. Dengan sebuah pisau kecil yang ia temukan, sepertinya hanya ada satu jalan keluar. Millie pun mengambil pecahan piring lalu menyayatkannya ke perutnya dengan begitu dalam dan setelahnya melemparkan pecahan itu melalui sela pintu. Sementara di luar Nina nampak tengah makan bersama Sisi, membicarakan rencananya untuk kabur bersama. Namun sebuah pertanyaan keluar dalam mulut Sisi yang membuat Nina terdiam. Lalu bagaimana dengan Millie? Sepertinya kita harus mengajaknya bersama kita. Ucapan Sisi memperlihatkan kalau dirinya sudah tahu kebenaran yang terjadi di rumah itu. Pagi harinya ketika Millie tengah tertidur lemas,
Andrew membuka pintu lalu masuk membangunkan Millie dengan kondisi lemas dan darah mengotori tubuhnya. Seolah tak terjadi apa-apa, sikap Andrew kembali seperti biasa. Sayangnya semua itu kini telah sirna. Beruntungnya, Millie sempat mengambil ponsel Andrew lalu menguncinya di dalam. Tak seperti Nina, Millie melawan balik dan berhasil menusukkan pisau kecil ke leher Andrew. Namun nampaknya Millie tak berhenti sampai di situ. Ia mengambil seluruh alat makan pusaka keluarga Winchester, mengambil sebuah tang, menaruhnya di depan pintu, lalu mengambil tangki bensin. Sementara Andrew nampak terlihat lemas dengan darah membasahi tubuhnya. Millie memberikan sebuah tank lalu meminta Andrew untuk mencabut gigi depannya secara paksa jika ingin keluar dari sana. Kondisi yang kini mulai berbalik membuat Andrew semakin murka. Tentu saja ia menolak melakukan itu karena merusak citranya. Millie membuat permainan semakin menarik. Satu persatu teko, cangkir, piring, semua dijatuhkan dan pecah begitu saja. Membuat Andrew semakin kesal. Merasa Andrew tak menurutinya, Millie mulai menumpahkan tangki bensin lalu mengungkapkan alasan mengapa ia dipenjara. Tak lain tak bukan karena kasus pembunuhan. Yang artinya, ini bukan kali pertama bagi Millie. Dengan terpaksa, Andrew pun menurutinya. Malam harinya ketika tengah bersantai, Nina tiba-tiba datang ke rumah itu. Perlahan diam-diam ia masuk berniat menyelamatkan Millie dari sana. Sayangnya Millie tak menyadari kedatangan Nina. Ketika Nina mulai membuka pintu, Millie datang tepat waktu menyelamatkan Nina. Andrew berusaha mengejar Millie namun tak juga menemukannya. Ketika ia kembali pergi ke atas, ia mendapati Nina yang tengah terdiam seolah menunggunya. Mereka pun mulai berbincang, seluruh perasaan mulai tertuang. Penyesalan Andrew dan isi hati Nina selama ini, namun sayangnya kini keputusan Nina sudah bulat. Ia memilih mati daripada harus hidup lagi bersama Andrew. Dan ketika Andrew berniat menghabisi Nina, Andrew pun harus tewas seketika. Malam itu menjadi malam yang kelam bagi mereka. Dengan sebuah intuisi, Nina mengambil bohlam lalu menjatuhkannya. Ia berniat membuat sebuah alibi kalau Andrew terjatuh saat berusaha mengganti bohlam. Mengingat dirinya yang sangat perfeksionis. Tak berselang lama, polisi pun datang untuk melakukan interogasi terhadap Nina. Nina berusaha menjelaskan kejadian itu sesuai dengan alibi yang ia ketahui dan yang telah ia setting. Sayangnya, bekas tusukan, gigi yang terlepas, dan kondisi Andrew nampaknya tak menunjukkan kalau itu sebuah kecelakaan. Nina pun hanya bisa terdiam. Ternyata kehadiran Andrew memberikan dampak untuk beberapa orang, termasuk polisi wanita yang sedang menginterogasi Nina. 8 tahun lalu, adiknya bernama Caitlin datang ke depan pintu rumahnya dengan kondisi yang mengenaskan. Namun ia tak dapat berbuat apa-apa. Yang bisa ia lakukan saat ini yaitu membenarkan laporan kecelakaan yang diberikan oleh Nina. Mendengar itu seolah sebuah angin segar yang luar biasa bagi Nina, Sissy, dan juga Millie. Keesokan harinya pemakaman Andrew pun berlangsung. Banyak orang yang menangis atas kepergiannya, bahkan ibu-ibu komplek. Karena selama ini semua orang tak mengetahui siapa Andrew yang sebenarnya. Dari raut wajah ibunya, nampak menaruh curiga terhadap Nina. Dari kejauhan Millie tiba di pemakaman itu. Sissy pun datang memeluknya. Meskipun Nina sudah meminta Millie untuk kabur, namun ia tak bisa. Karena pembebasan bersyarat yang ia jalani. Sebagai bentuk tanda terima kasih, Nina memberikan selembar cek untuk Millie dapat menjalani kehidupan baru. Lalu setelahnya, mereka pun berpisah. Uang itu lebih dari cukup untuk memulai hidup baru.
Beberapa minggu setelahnya, kita diperlihatkan Milly yang tengah mencoba melamar kerja sebagai pembantu di salah satu rumah orang kaya. Dan tawaran itu tak lain tak bukan atas rekomendasi Nina. Seperti yang kita ketahui, kalau Milly tetap harus bekerja sebagai bentuk persyaratan kebebasannya. Dan di waktu yang bersamaan, Milly nampak mengetahui mengapa Nina berusaha menyarankan Milly sebagai satu-satunya jalan keluar. Dan Milly pun menjawab, kapan aku dapat mulai bekerja? Gimana nih Sob, untuk alur film kali ini? Film ini bercerita tentang seorang wanita muda yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga kaya raya. Awalnya semuanya tampak sempurna, rumah mewah, majikan yang ramah, dan kehidupan yang terlihat ideal. Namun perlahan ia mulai menyadari ada ketegangan tersembunyi di dalam keluarga itu. Rahasia gelap, hubungan terlarang, dan permainan manipulasi mulai terungkap. Situasi semakin rumit ketika batas antara korban dan pelaku menjadi kabur. Film ini menyajikan drama psikologis penuh intrik tentang ambisi, kecemburuan, dan pengkhianatan. Dengan atmosfer tegang yang terus meningkat hingga akhir. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu kalian bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.